Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan mencoba menerangkan tentang algoritma seperti yang Bapak tugaskan kemarin. Nah, di sini Bapak buka tugasnya. Di sini Bapak akan jelaskan satu soal saja. Mungkin untuk soal yang nomor 3 ya. Nah, untuk soal yang nomor 3. Nah, di sini diminta tuliskan dalam bahasa natural dan diagram alir algoritma sederhana di bawah ini. Nah, jadi yang diminta oleh soal itu ada dua, yaitu kita akan menuliskan bahasa natural dan diagram alir. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum bahasa natural dan diagram alir itu apa? Nah, di sini kan udah ada materinya sebelumnya, beserta contohnya, bahkan sekalian Bapak tambahkan. Nah, contoh penyajian algoritma di sini menggunakan bahasa natural. Nah, di sini menggunakan bahasa natural maksudnya adalah kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari. Di sini contohnya tuliskan algoritma pemecahan masalah untuk persamaan X sama dengan AB plus 2C menggunakan bahasa natural. Nah, kita ingat di sini ciri-ciri algoritma adalah dia ada awal dan dia ada akhir. Jadi ketika kita membuat bahasa natural atau algoritmanya, ingat yang pertama dan yang terakhir itu pasti ada mulai dan ada selesai. Nah, ini merupakan ciri-cirinya. Yang kedua adalah runtut dan beruntutan. Nah, kita tidak bisa membalik-balikkan ataupun membuat yang di belakang itu jadi depan. Misalkan kita taruh selesai yang di atas terus mulainya kedua gitu. Itu tidak mungkin. Jadi harus runtut atau sistematis seperti itu. Kemudian di sini ada jelas. Nah, jelas di sini maksudnya adalah maksud dari misalkan masukkan nilai A, B, dan C. Ini maksudnya kan sudah jelas, yaitu kita diminta untuk memasukkan nilai A, B, dan C. Nah, seperti itu. Dan minimal ada satu output. Nah, di sini maksudnya adalah seperti yang ada di materi sebelumnya, bahwa bagian-bagian pemecahan masalah matematis itu ada input, output, dan proses. Nah, di sini input, proses, dan output maksudnya adalah misalkan di sini 5x plus y sama dengan z. Nah, inputnya adalah x dan y, yaitu kita harus masukkan nilai y dan x agar kita dapat mengetahui hasilnya. Nah, prosesnya adalah rumus itu sendiri atau soal itu sendiri, itu adalah prosesnya. Nah, yaitu 5x plus y sama dengan z. Dan outputnya adalah z-nya nanti. Yang kita carikan z-nya. Maka apabila kita telah menemukan memasukkan nilai x atau menginputkan nilai x dan y, maka misalkan x-nya sama dengan 1. Berarti 5 kali 1 plus y-nya sama dengan 2. Sama dengan 7. Berarti z-nya sama dengan 7 kan? Berarti outputnya adalah nilai z itu, yaitu z sama dengan 7. Seperti itu. Jadi untuk input, proses, dan output ini insya Allah kalian bisa. Misalkan 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, inputnya adalah 5 dan 6. Prosesnya adalah rumusnya itu sendiri atau soalnya itu sendiri, yaitu 5 kali 6 sama dengan 30. Dan prosesnya adalah inputnya adalah 5 dan 6. Maksud saya prosesnya adalah 5 kali 6 sama dengan 30. Dan outputnya adalah 30 atau hasilnya. Seperti itu. Nah, begitupun sama konsepnya dengan algoritma. Nah, di sini kan diketahui X sama dengan AB plus 2C menggunakan bahasa natural. Nah, berarti kita apabila kita ingin menggunakan bahasa natural, maka kita akan sebut dengan mulai pertama, kemudian kita akan masukkan nilai A, B, dan C. Nah, untuk nilai 2 kan itu konstanta. Nah, konstanta itu adalah nilai angka yang sudah diketahui seperti itu. Nah, kalau A, B, dan C ini adalah variabel. Jadi kita belum tahu nilainya itu apa, berapa maksud saya. Nah, kita masukkan nilai A, B, dan C. Kemudian untuk prosesnya adalah X sama dengan AB plus 2C. Ini adalah prosesnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tampilkan X. Ini adalah outputnya. Jadi yang akan kita carikan X-nya. Maka kita akan tampilkan X. Nah, ini adalah X-nya. Nah, karena kita sudah memasukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus atau proses AB plus 2C ini, maka X-nya akan tampil nanti. Atau X-nya akan ketemu gitu loh. Jadi kita di sini tampilkan X. Nah, karena X-nya sudah ketemu, maka kita tulis selesai di bagian akhir. Karena itu merupakan ciri-ciri algoritma seperti itu. Ini gampang sekali kok. Nah, oke. Nah, paling umum itu ada 5 langkah lah.
minimal tidak. Nah, kemudian untuk diagram alir. Diagram alir atau bagan alir atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Nah, di sini maksudnya adalah diagram alir ini merupakan atau biasa kita kenal dengan sebutan flowchart. Ini merupakan salah satu cara penyajian algoritma seperti yang kita gunakan tadi, yaitu menggunakan bahasa natural. Kalau kita menggunakan bahasa natural, maka kita hanya menuliskan bahasa-bahasa seperti bahasa sehari-hari kita saja, seperti itu. Nah, kalau menggunakan diagram alir itu ada aturannya, yaitu ada kolom-kolom atau simbol-simbol yang akan kita gunakan untuk memulai ataupun membuat algoritmanya, seperti itu. Misalkan di sini contoh. Nah, contohnya adalah hitung luas kan. Di sini kan contohnya di sini untuk soal nomor 3 luas persegi panjang kan, tapi ini yang dimintakan luas segitiga. Ini sama saja sebenarnya. Nah, untuk soal nomor 3 kalian bisa jawab seperti ini, seperti itu. Nah, pertama kan apabila kita ingin memulai menghitung luas segitiga, kita harus tahu rumus luas segitiga itu apa. Misalkan rumus luas segitiga itu, misalkan Bapak Pinar, saya buat di sini kan. Nah, rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi kan. Nah, ini adalah rumus luas segitiga. Bapak ganti warnanya dulu biar lebih jelas. Nah, ini kan rumus luas segitiga. Nah, contoh program flowchart. Nah, pertama, jangan lupa, pokoknya apabila kita ingin membuat algoritma harus ada awal dan akhirnya. Di sini kan mulai dan selesai. Nah, namun jika kita ingin menggunakan diagram alir, kita harus perhatikan simbolnya. Nah, seperti itu. Di sini simbolnya sudah ada. Nah, yang menandakan simbol mulai, awal ataupun akhir itu menggunakan kotak poligon seperti ini. Nah, di sini bukan kotak persegi ya, tapi ada diagonalnya di sini. Nah, seperti itu. Ini merupakan simbol untuk memulai ataupun mengakhiri suatu program seperti itu. Nah, bisa diperhatikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan sama. Nah, bentuknya seperti ini juga bisa. Bentuknya seperti kotak yang seperti itu juga bisa seperti itu. Nah, oke, selanjutnya merupakan kita baca datanya atau kita masukkan kita kalau di bahasa natural kan kita masukkan nilai A, B dan C. Nah, berarti kalau di sini kita masukkan datanya. Nah, masukkan datanya di sini dan kita masukkan nilai A dan T-nya. Kalau setengah kan konstanta atau sudah diketahui nilainya. Maka kita masukkan nilai A dan T-nya. Berarti di sini kita tuliskan masukkan nilai A dan T. Nah, kenapa gambarnya bentuknya seperti ini? Karena di sini ini merupakan masukan ataupun keluaran atau output nantinya. Oke. Jadi untuk memasukkan atau inputnya itu kita menggunakan simbol yang seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk hitung luas segitiga. Nah, hitung luas segitiga ini merupakan prosesnya seperti yang menggunakan bahasa natural. Seperti itu. Nah, untuk prosesnya kan ini, yaitu rumusnya sendiri. Jadi tinggal kita masukkan rumus luas segitiga, yaitu L setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini kan contohnya. Sebenarnya ini sama saja sih. Ini hasilnya kan. Nah, kemudian hitung luas segitiga. Nah, kemudian kita yang terakhir adalah outputnya. Kita tampilkan hasil luas. Nah, ketika kita sudah menggunakan rumus dan memasukkan data ke dalam rumus tersebut, maka yang akan ditampilkan adalah outputnya atau hasilnya atau keluarannya lah. Kalau output kan bahasa Inggris dari keluaran. Nah, berarti di sini kita tampilkan hasil luas atau menampilkan hasil luas seperti itu, yaitu L-nya. L-nya berarti berapa seperti itu kan. Nah, berarti tampilkan hasil luas dan menggunakan tampilkan output ini menggunakan simbol yang sama seperti input, yaitu masukkan atau keluaran itu menggunakan simbol seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu ya jadi gampang-gampang saja, foya-foya. Nah, oke.
Jadi saya harap dengan video penjelasan ini adik-adik bisa mudah atau mengerti tentang diagram alir atau algoritma dalam penyajian algoritma seperti itu. Nah, kemudian tugasnya kan ada 5 nih, berarti yang 5 ini yang pertama kalian satu soal itu kalian harus buat bahasa natural dan diagram alirnya seperti itu. Contoh bahasa naturalnya sudah ada di sini dan contoh diagram alirnya juga sudah ada seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Baiklah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.